Oleh karena itu pula lah maka untuk mengukur keberhasilan sebuah pelaksanaan ibadah puasa tentu tidak bisa diukur ketika orang itu menjalankan puasanya, tetapi akan terlihat pasca dia menjalankan ibadah puasa setelah Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa sekalian, setiap aktivitas yang kita lakukan, apalagi itu berkaitan dengan ibadah, tentu memiliki target, memiliki tujuan. Oleh karena itu, seperti halnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, tentu kita juga telah ditetapkan target oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sebuah target yang harus diraih oleh setiap kita yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Umatan TV yang berbahagia, ayat ini sesungguhnya ada dua hal yang penting untuk kita tangkap. Yang pertama, bahwa ayat ini berbicara tentang sarana, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini berbicara tentang sarana, bahwa puasa itu hanya sarana, hanya perantara. Maka kalimat terakhir menunjukkan kalimat target, yaitu la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, penafsiran atau pemahaman tentang ayat ini harus dipahami secara utuh, secara sempurna. Karena ketika ayat ini hanya dipenggal sampai kepada sarana, maka kita tidak akan fokus kepada target. Dan itulah yang terjadi pada umumnya di kalangan kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah puasanya. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu penting untuk kita pahami mana yang menjadi sarana dan mana yang menjadi target. Jangan sampai kita hanya fokus kepada sarana sehingga melupakan target yang sesungguhnya. Ketika kita hanya fokus kepada sarana, maka jangan disalahkan ketika muncul istilah yang penting puasa saya sempurna, yang penting saya sudah puasa 30 hari. Kemudian tidak dipikirkan apakah target dari puasa itu dihasilkan atau tidak dari ibadah puasa yang dikerjakannya. Pemirsa sekalian, di lain sisi kalimat takwa ini seolah-olah juga menjadi sesuatu yang tidak konkret. Karena itu perlu kita pahami secara mendalam. Berdasarkan definisi para ulama, di mana dikatakan bahwa takwa adalah al-imtitsalu fi awamirihi wa jatinabun nawahi, yaitu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Ini harus mampu kita terjemahkan dalam aktivitas konkret, sehingga takwa itu tidak hanya menjadi slogan sebagaimana yang kita dengar selama ini. Ukurannya apa? Misalnya orang yang bertakwa itu ukurannya apa? Karena ketika bicara tentang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ini kan dalam kerangka syariat. Nah, oleh karena itu maka untuk mengukur sejauh mana kadar ketakwaan seseorang, tentu harus dilihat dari sejauh mana dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu pula lah maka untuk mengukur keberhasilan sebuah pelaksanaan ibadah puasa tentu tidak bisa diukur ketika orang itu menjalankan puasanya, tetapi akan terlihat pasca dia menjalankan ibadah puasa setelah Idul Fitri. Adakah terjadi sebuah peningkatan, sebuah progresivitas dari pelaksanaan ketaatannya, pelaksanaan syariat, menjalankan syariatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dinul Islam. Ketika misalnya pasca puasa tidak ada perubahan dalam dirinya,
tidak ada progres dalam pelaksanaan ibadahnya, tidak ada progres dalam pelaksanaan ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa taala, hal ini boleh jadi menunjukkan bahwa ibadah puasanya sesungguhnya belum mencapai target yang diinginkan. Karena takwa sejatinya adalah sebuah progresivitas, sebuah peningkatan dari menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya puasa. Ini yang kadang-kadang kita keliru. Kita fokus seolah-olah yang mampu mengantarkan manusia kepada derajat takwa itu hanya puasa. Padahal seluruh syariat-syariat Allah itu dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas takwa seorang hamba. Pemirsa Umatan TV di mana saja Anda berada, mari kita coba berkaca kepada bagaimana Rasulullah membentuk karakter para sahabat melalui madrasah Ramadan, melalui tarbiyah Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika pasca Ramadan maka terjadi sebuah perubahan yang luar biasa pada diri para sahabat ketika itu. Yang biasanya meminum minuman khamar, bermabuk-mabukan, maka mereka tinggalkan. Yang biasanya mereka senantiasa saling berseteru, senantiasa saling bermusuhan satu sama lain, kemudian mereka menjadi satu. Mereka menyatu, mereka bersaudara. Yang biasanya mereka, para ibu-ibunya, para wanitanya tidak menutup auratnya, maka mulai menutup auratnya. Yang biasa mereka hidup dalam ekonomi ribawi, mereka tinggalkan. Artinya terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Terjadi sebuah progresivitas yang luar biasa di dalam mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping persoalan, di samping problem memanai takwa, bagaimana memanai takwa dalam artian yang konkret, dalam artian yang nyata, maka perlu pula dipahami bahwa kalimat takwa ini sesungguhnya adalah sebuah hal yang bersifat kontinu, bersifat istimroriyah. Dia tidak berhenti pada satu waktu, satu masa atau satu keadaan. Takwa itu berlaku sepanjang zaman, sepanjang waktu, sepanjang keadaan, tidak mengenal situasi dan tempat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Maknanya apa? Maknanya takwa tidak mengenal situasi dan kondisi. Dia berlaku sepanjang masa, berlaku sepanjang zaman, berlaku sepanjang keadaan. Oleh karena itu takwa tidak hanya terlihat, seharusnya takwa tidak hanya terlihat di bulan suci Ramadan. Artinya ketundukan, kepasrahan, kepatuhan seseorang di dalam menyikapi seluruh syariat Allah itu seharusnya tidak hanya terjadi pada bulan suci Ramadan, tapi berlangsung, tetapi harus terlihat di sepanjang bulan. Karena sejatinya ketaatan terhadap syariat Allah tidak mengenal, tidak hanya terbatas di bulan suci Ramadan, tapi harusnya berlangsung setiap waktu, setiap saat, setiap bulan, setiap tahun, dan seterusnya. Semoga penjelasan yang singkat ini mampu memberikan pencerahan khususnya bagi saya pribadi dan umumnya para pemirsa sekalian. Semoga ibadah puasa kita tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nastaghfirullah.